selamat pagi. Saya percaya semua kita dalam keadaan luar biasa baik karena kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Amin. Hari ini biar kita seperti yang kita dengar dari Coach Kamdani hari Kamis lalu, setiap waktu itu adalah alat tukar. Biar kita selama 45 menit ini kita bisa benar-benar konsentrasi, kita dedikasikan waktu ini untuk Tuhan, jangan pikiran kita melayang-layang, kita investasikan waktu ini untuk mengerjakan keselamatan kita baik sekarang maupun sampai kepada kekekalan. Amin. Saudara, hari ini, bulan ini kita belajar tentang Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang ketakutan. Nah, saya udah siapkan hari ini lumayan banyak ayat-ayatnya, tapi semoga setiap ayat ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita ya. Kita itu pasti semua pernah merasa takut. Semua orang pasti nggak pernah luput dari masalah ketakutan ini ya. Dalam setiap tahap kehidupan kita, pasti kita pernah mengalami beberapa ketakutan besar dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara, apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Ada yang mungkin takut masa depan, atau apalagi saudara ada yang takut mungkin soal kerjaan, takut soal politik peraturan baru dari pemerintahan yang baru sekarang ini, takut sakit, atau takut tua, ya kan? Makanya sekarang kalau kita pasang picture kita di sosial media, difilter dulu biar kelihatan muda, ya kan? Karena takut tua juga. Takut apa lagi saudara? Takut nggak punya uang, ya kan? Mungkin buat bayar rent, buat bayar cicilan, atau biaya hidup yang kayaknya semakin hari semakin meroket harga-harganya, gajinya masih sama-sama aja. Nah, itu banyak sekali saudara dalam kehidupan kita, aspek dalam kehidupan kita yang membuat kita rasa takut, ya kan? Nah, rasa takut ini sebenarnya juga emang diberikan Tuhan kepada kita, ya kan? Misalnya nih ya, saya ini kalau setiap kali pulang ke Indo, pasti hari-hari pertama itu nggak berani nyetir, nggak berani drive. Apalagi kan saya itu dari Bandung, saudara. Di Bandung itu yang namanya sepeda motor lebih banyak daripada mobil. Kan kalau saya itu drive, di Bandung kalau mau keluar dari komplek perumahan saya ke jalan utama, saya itu mesti belok kanan, saudara. Tetapi di sana itu nggak ada lampu merah. Nah, kalau di sini kan kalau nggak ada lampu merah, at least ada stop sign ya. Jadi kan kita bisa giliran. Walaupun nggak ada lampu merah, kalau di Amerika itu ada stop sign. Nah, kalau yang di Bandung itu, kalau saya mau keluar dari komplek rumah saya, mau ke kota, mesti belok kanan, itu nggak ada stop sign, nggak ada lampu merah. Sedangkan itu lalu lintas dari arah bawah itu motor, mobil, nggak ada yang mengalah, saudara, ya kan? Jadi, kalau saya nyetir itu, aduh takut gitu loh. Saya takut nabrak, apalagi kan motornya itu kayak banyak banget dan nggak beraturan. Mereka bisa tiba-tiba belok kiri, belok kanan. Pokoknya ketakutan kalau saya nyenggol mereka, takut gitu loh. Nah, jadi kalau saya di Bandung itu mau keluar ya paling dijemput teman saya. Kalau teman saya pada nggak bisa jemput saya, ya dianterin papa saya, saudara. Tapi ternyata disetirin papa saya itu lebih menakutkan lagi daripada kalau saya setir sendiri. Karena papa saya itu walaupun udah tua, dia itu kayak James Bond kalau nyetir, saudara. Ngebut. Pokoknya kebut sini, kebut sana, kemudian serempet sana, serempet sini. Udah gitu pakai mobilnya manual, jadi kelihatan sibuk banget kan, tangannya oper-oper gigi. Saya sampai, aduh papi tolong, takut banget ini sama papi. Daripada ketakutan sama papi saya disetirin, jadi saya berani-beraniin aja nyetir sendiri, saudara. Nah, jadi maksud saya adalah bayangkan kalau kita nggak ada rasa takut yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak baik itu terjadi, saudara. Sekarang aja udah Tuhan kasih rasa takut dalam kehidupan kita, banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak baik, ya kan? Apalagi kalau nggak ada rasa takut dalam hidup manusia gitu loh. Pasti banyak banyak bahaya-bahaya yang diterjang oleh manusia kalau nggak ada rasa takut, saudara. Dan mungkin juga banyak orang yang sekarang ini, banyak orang yang putus asa, bunuh diri karena mereka lebih takut hidup daripada mati. Nah, sekarang bayangin aja kalau udah dikasih rasa takut yang Tuhan, masih banyak yang bunuh diri. Gimana kalau nggak ada rasa takut? Pasti banyak hal-hal yang nggak enak itu bakal terjadi, saudara. Nah, tapi ini yang Tuhan mau buat kita semua, saudara. Tuhan mau jangan kita beri makan rasa takut itu sehingga kita hidup di dalam ketakutan,
Dan akhirnya ketakutan itu mengikat kita. Akhirnya ketakutan itu membuat kita takut untuk maju. Ketakutan itu menguasai kita sehingga kita takut gagal, ya kan? Mungkin karena kita pernah gagal di masa yang lalu, kita pernah trauma di masa yang lalu, sehingga kita nggak berani lagi, takut lagi, dikuasai ketakutan sehingga kita nggak mau mencoba lagi, saudara. Atau mungkin takut kalau kita ada kesempatan dapat kerjaan baru, kemudian kita kurang percaya diri dengan kemampuan kita, dengan skill kita, atau mungkin dengan kemampuan bahasa Inggris kita, sehingga walaupun kesempatan baru ada itu, kita nggak ambil karena kita dikuasai oleh rasa ketakutan. Nah, saudara, jadi takut itu memang pemberian dari Tuhan, tetapi Tuhan nggak mau hidup kita dikuasai oleh ketakutan itu. Sampai mengikat kita, sampai menghambat kita, sampai melumpuhkan kita untuk meraih janji Tuhan, sampai membuat kita, menghalangi kita untuk mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Nah, mari kita buka sebentar, saudara, firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi Tuhan nggak akan memberikan kita roh yang mengikat kita, hidup kita penuh ketakutan. Tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, firman Tuhan berkata begitu luar biasa banget, saudara. Nah, sekarang mari kita buka sebentar ayat utama kita di bulan Februari ini, yang terdapat di Matius 14 ayat 27. Matius 14 ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut, ya kan? Nah, saudara, konteks dari ayat ini kita tahu semua, tapi mari saya ulas sedikit. Nah, Tuhan Yesus itu setelah memberi makan 5.000 orang, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu, mendahului Tuhan untuk pergi ke seberang. Sementara murid-muridnya udah naik perahu, Tuhan Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, perahu murid-muridnya tuh dikatakan udah berjalan beberapa mile, dan kemudian dirasakan diombang-ambingkan oleh gelombang karena ada angin sakal. Nah, di tengah-tengah ada gelombang itu, kira-kira jam 3 malam atau 3 subuh, datanglah Tuhan Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Lalu murid-muridnya kita tahu, kita baca, melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, itu hantu, itu hantu. Mereka berteriak-teriak, kenapa saudara? Karena mereka takut. Nah, barulah sampai kita di ayat utama kita, waktu mereka berteriak-teriak ketakutan, Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, udah gitu ceritanya dilanjutkan. Kita tahu setelah itu Petrus turun dari perahu, jalan di atas air. Kemudian Petrus berhasil berjalan di atas air karena Tuhan Yesus yang suruh. Tapi kemudian ketika Petrus mengalihkan perhatiannya dari Tuhan Yesus kepada angin yang bertiup, dia takut, mulai takut masuk, dan kita tahu Petrus tenggelam. Lalu Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lalu segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus, dan kemudian Tuhan berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, bimbang saudara, ya kan? Lalu semua naik ke perahu, dan kita tahu setelah semua naik perahu, badai pun reda, air tenang lagi. Nah, itu konteksnya saudara. Nah, seperti ayat firman Tuhan di dalam mujizat ini, di dalam perahu yang ada badai ini saudara, kita juga di sini semua adalah murid Tuhan dan anak-anaknya Tuhan. Amin. Nah, seperti ayat yang kita telah baca, setelah beberapa mile perahu berjalan, dikatakan air yang tadinya tenang, mulai ada gelombang karena ada angin sakal. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Mungkin pertama kita ikut Tuhan, semuanya aman, semuanya tenang, semuanya biasa, semuanya menyenangkan, saudara. Tetapi setelah beberapa waktu, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada problema, tiba-tiba ada kesusahan yang membuat kita takut, dan bukan cuma takut, tetapi membuat kita ketakutan. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita ingat, angin sakal, atau badai, atau gelombang, atau masalah dalam hidup kita, problem, sakit penyakit, difitnah orang,
semuanya itu sifatnya adalah sementara. Sedangkan kasih setia Tuhan adalah untuk selamanya. Jadi, selama kita melekat sama Tuhan, seperti pembelajaran kita bulan yang lalu terhubung, connect sama Tuhan, selama kita bersama dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar di dalam setiap persoalan Tuhan, dalam persoalan kita, karena Tuhan mau tolong dan Tuhan mau membebaskan kita. Amin. Jadi pasti selalu ada jalan keluar. Nah, kembali ke ayat utama kita, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, saudara, pada saat Tuhan bilang tenanglah, kita mesti tahu, saudara, Tuhan itu bukan sedang memerintahkan badainya untuk tenang. Tuhan tidak sedang memerintahkan persoalan kita, pergumulan kita, kesakitan kita, kesesakan kita, problema kita, tiba-tiba untuk beres. Tiba-tiba untuk nggak ada, diselesaikan begitu aja. Walaupun saya percaya kalau Tuhan mau, dia mampu, saudara, untuk menyelesaikan semuanya secara ajaib, mujizat terjadi. Kita percaya banget bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi dalam konteks ini dan dalam kehidupan kita, saudara, waktu kita baca firman Tuhan, waktu Tuhan bilang tenanglah, kita tahu bahwa waktu Tuhan bilang tenanglah, badainya itu, angin sakalnya itu masih bertiup, saudara. Tapi yang Tuhan mau tenangkan, yang Tuhan mau bilang tenanglah, itu adalah badai di dalam hati kita terlebih dahulu. Yang Tuhan mau tenangkan adalah keadaan hati kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita itu bisa berdoa di dalam hadirat Tuhan. Tenang dulu, saudara, supaya kita nggak overthinking. Karena Tuhan tahu, kalau kita nggak tenang, kita bisa ambil keputusan yang salah. Kalau hati kita nggak tenang, penuh ketakutan, kita bisa ambil jalan yang salah. Dan akhirnya yang membuat suatu hari penyesalan datang dalam kehidupan kita. Nah, itu yang Tuhan mau hindarkan. Makanya Tuhan bilang, tenanglah. Waktu Tuhan bilang tenanglah, Tuhan bilang tenangkan dulu badai yang ada di dalam hati kita. Tenangkan dulu ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita buka 1 Petrus 4 ayat 7, saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, pada saat kita nggak tenang, maka sulit kita bisa berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan yang kepanikan, yang ketakutan, Tuhan dikira hantu, saudara. Kenapa? Karena hati mereka bergejolak, karena hati mereka panik dan ketakutan, di dalamnya nggak tenang, sehingga melihat Tuhan dibilang hantu, saudara, ya kan? Demikian juga dengan kita. Pada saat kita selalu dikuasai oleh ketakutan dan tidak tenang hatinya kita, maka kita nggak bisa melihat dengan benar. Jadinya kita itu seperti murid-murid salah paham, itu Tuhan tapi dibilang hantu. Demikian juga dengan kita, kalau hati kita nggak tenang menghadapi segala persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka kita itu bisa salah paham dengan Tuhan. Mungkin saudara, mulut kita nggak berani menyalahkan Tuhan, nggak berani menuduh Tuhan, tetapi mungkin di pikiran kita sering berpikir, kenapa ya udah berdoa sekian lama, kok saya belum ditolong, sementara saya lihat orang lain mengalami pertolongan Tuhan. Dan akhirnya kita melihat kenyataan seperti itu, hati kita kecewa, lalu lama-lama doanya mulai berkurang, mulai malas berdoa, dan pada akhirnya berhenti berdoa karena kita pikir Tuhan nggak ada, Tuhan jauh, ya kan? Merasa Tuhan diam aja, merasa Tuhan cuek, dan mungkin kadang-kadang suka, aduh Tuhan itu ada nggak ya? Nah, itu adalah semua salah paham karena hati kita nggak tenang. Nah, makanya Tuhan bilang tenanglah itu, hati kita itu harus tenang terlebih dahulu, saudara. Supaya kita bisa berpikir jernih, kita bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah segala masalah yang kita alami. Kita bisa lihat kesempatan di tengah kesempitan. Kita harus bisa kuasai diri kita jadi tenang, supaya kita bisa berdoa seperti kata firman Tuhan. Saudara, tenang dengan, sebagian orang bilang mungkin tenang, ya bisalah dengan jalan-jalan, dengan nonton, atau dengan mendengarkan musik, ya kan? Itu mungkin bisa tenang, tapi cuman itu sampai kepada kedalaman jiwa kita.
Tapi yang Tuhan mau ketenangan sampai ke dalam roh kita, saudara. Dan kalau mau sampai roh kita semuanya tenang, maka yang perlu kita lakukan adalah datang ke hadirat Tuhan. Amin. Nah, saudara, kenapa Tuhan berkata tenanglah? Nah, Pak Yongki udah sering mengajar kepada kita, kalau di belakang satu kata ada kata lah, artinya apa, saudara? Artinya itu adalah perintah, ya kan? Jadi tenanglah. Nah, kita tahu tenang ada kata lahnya. Nah, itu berarti adalah perintah. Jadi tenanglah adalah perintah Tuhan buat kita. Di sini Tuhan memberikan alasannya kenapa dia memberikan perintah kepada kita supaya kita itu harus tenang, ya kan? Nah, Tuhan itu alasannya apa sih, saudara? Tuhan itu memberikan alasannya. Alasannya udah disebut, aku ini, ya kan? Tuhan bilang, aku ini. Nah, misalnya, kalau saya nih dapat telepon, saudara, kemudian tapi di telepon saya nggak keluar nomornya misalnya ya, unknown number. Nah, kemudian saya angkat telepon itu, kemudian saya tanya, siapa nih? Kemudian lawan bicara saya bicara, ini aku, ini gua, gitu kan. Dengan asumsi si lawan bicara itu asumsi bahwa saya langsung tahu kalau mendengar, oh iyalah, aku udah tahu, oh si lawan bicaranya asumsi aku udah kenal, karena dia nggak nyebutin namanya, dia cuma bilang ini aku, ini gua. Nah, aku yang itu, oh iya kamu, gitu kan, langsung tahu siapa yang bicara, saudara. Nah, jadi waktu Tuhan bilang ini aku, ya kan, jangan takut, artinya kita harus tahu siapa yang bilang ini aku, jangan takut. We have to know siapa dia, siapa yang bilang kepada kita, siapa yang memerintahkan kepada kita supaya kita tenang, ya kan? Nah, kita buka lagi, saudara, di ayat Yesaya. Makanya saya bilang tadi banyak sekali ayat yang saya siapkan. Yesaya 41 ayat 13, hampir sama, saudara. Tetapi di sini dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, jadi pada saat Tuhan bilang, tenanglah jangan takut, Tuhan itu nggak asal bicara tanpa tahu alasannya kenapa Tuhan menyuruh kita, kenapa Tuhan berfirman kepada kita supaya tenang dan jangan takut. Tuhan tahu, saudara, kita itu manusia kompleks, manusia yang syarat dengan problema. Tuhan tahu untuk bebas dari ketakutan itu nggak gampang, ya kan? Karena kita itu selalu punya masalah, selalu dipikirin, penuh dengan syarat dengan problem dan sebagainya. Makanya Tuhan bilang, ini aku. Nah, saudara, ini aku, kata Tuhan. Nah, setelah sekian lama kita ikut Tuhan, seharusnya kita tahu. Bukan cuma tahu, tapi harusnya kita kenal dengan Tuhan yang kita sembah. Kita kenal dengan pribadi, karakter, sifat Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Makanya pada saat kita kenal dengan benar, nggak salah paham dengan Tuhan, maka ketakutan itu pasti bisa diatasi. Ketakutan itu pasti bisa diusir dalam kehidupan kita. Bukan caranya dengan kita berkata kepada diri kita sendiri, jangan takut Harry, jangan takut Harry, jangan takut Harry. Yang ada malah tambah takut, ya kan? Nah, tapi kalau benar-benar mau merdeka dari rasa ketakutan, kita harus tahu benar siapa pribadi Tuhan yang kita sembah. Tuhan bilang, ini aku, ya kan? Tuhan pede banget memperkenalkan dirinya, ini aku, gitu kan? Nah, berarti kita harus kenal dengan siapa Tuhan yang kita sembah, ya kan? Nah, saudara, kita itu takut kan karena melihat di depan mata kita kenyataan yang kita hadapi, betul nggak? Kenyataan besok yang belum pasti apa yang terjadi kita nggak tahu. Kenyataan yang kita lihat sekarang masih dalam keadaan sulit. Kenyataan sekarang yang kita lihat mungkin masih ada yang dalam sakit, masih ada hutang yang banyak, ya kan? Hutang kredit, hutang ini, hutang pinjaman mungkin, saudara. Masih banyak bergumul, masalah keluarga, masalah kerjaan, dan sebagainya. Itulah yang dihadapkan kepada kita setiap hari, fakta dan realitas yang membuat kita takut dan dikuasai oleh ketakutan itu, saudara, ya kan? Tapi Tuhan mau bilang, jangan takut sekali lagi sama kenyataan semua ini, karena seperti angin sakal, semua ini hanya bersifat sementara, sedangkan Tuhan punya sifat itu adalah setia, dan kesetiaannya itu kekal sampai selama-lamanya, ya kan?
Nah, makanya Tuhan berkata, ini aku. Nah, kita udah lihat tadi realitas yang kita lihat dengan mata kita, ya kan, semua susahnya kita, problemanya kita, hutang-hutang kita, sakit kita. Nah, kita lihat. Tapi hari ini Tuhan mau kasih lihat, coba nih lihat realita yang lain. Realita yang lain ini Tuhan bilang, ini aku, ya kan. Saudara, bisa nggak kita sebutkan melalui pengalaman pribadi kita, melalui kesaksian orang lain, melalui pengajaran firman Tuhan yang selama ini kita dapatkan, bisa nggak kita sebutkan siapa yang, ya apa maksud Tuhan pada saat Tuhan bilang ini aku, ya kan? Tuhan bilang kamu udah kenal aku, kamu udah tahu aku. Nah, sekarang kita kita harus bandingkan realita yang kita hadapi tentang segala problema kita sama realita yang Tuhan katakan ini aku, ya kan? Jadi siapa Tuhan, saudara? Nah, yang pertama, aku, ya kan, Tuhan. Yang pertama kita harus yakin, harus benar-benar yakin, bukan cuma tahu, bukan cuma ada di mulut kita, tetapi harus benar-benar mengakar masuk ke dalam seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Yang pertama itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu maha hadir, ya kan? Kalau kita yakin Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup dan maha hadir, kenapa kita masih bertanya, kok seperti Tuhan itu diam pada saat minta tolong, kok dia diam aja? Kenapa pada saat saya perlu mujizat, kok mujizat nggak datang? Kenapa kok pada saat saya minta pertolongan, tapi Tuhan sepertinya jauh? Nah, saudara, di balik semua pertanyaan tentang kedaulatan Tuhan, tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan maha hadir, maka walaupun belum ditolong, kita nggak akan takut, saudara. Karena kita yakin Tuhan itu ada, hidup, dan maha hadir, saudara, ya kan? Nah, kapan Tuhan itu ada, saudara, ya kan? Pertanyaan berikutnya. Nah, yang pertama tadi kita tahu bahwa Tuhan adalah maha hadir, dia omnipresent. Yang kedua, kapan dia hadir? Dan kita juga tahu, aku, Tuhan. Tuhan itu punya sifat yang lain, dia adalah Alfa dan Omega, saudara. Tuhan itu ada sejak dulu, ada di hari ini atau sekarang, dan Tuhan ada di hari depan kita, our future, di masa depan kita. Nah, ya kan? Jadi kenapa Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada di sekarang, dan Tuhan ada di hari depan kita? Why? Ya kan? Karena Tuhan ada itu, kenapa saudara? Karena Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau membantu kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita dulu, Tuhan akan menyelamatkan kita yang akan datang, dan Tuhan sedang menyelamatkan kita hari ini, saudara. Tuhan akan bantu kita menyelesaikan semua masalah yang membuat kita ketakutan, saudara. Nah, kalau kita tahu benar kebenaran ini, saudara, ini aku, kan kata Tuhan, ya kan? Maka apapun masalah yang kita hadapi, yang rumit, yang sepertinya nggak ada jalan keluar, beban kita yang berat, tekanan-tekanan yang kita alami, maka kita nggak akan takut lagi, saudara. Kita siap aja menghadapi tanpa menghadapi apa saja tanpa dikuasai oleh rasa ketakutan itu, saudara. Karena Tuhan itu dia datang ke dunia, ya kan? Kemudian dia berkorban menebus kita, menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal. Kemudian Tuhan naik ke surga. Kemudian Tuhan nggak cuma dari surga bilang, ya udahlah, Harry, aku kan udah kasih kamu keselamatan nih. Sekarang kamu kesusahan, ketakutan, ya udahlah, berjuang sendiri aja. Nanti semoga kamu bisa menghadapinya semua. Dan Tuhan bilang, I'll see you in heaven, ya kan? Nah, Tuhan itu nggak gitu, saudara. Tuhan itu nggak udah gitu, nggak cuma do nothing. Tuhan itu nggak cuma lihat kesusahan kita. Tuhan itu nggak kayak seperti nggak peduli melihat kita nangis atau melihat kita menjerit-jerit, melihat kita dalam kesesakan. Enggak, saudara. Dia itu ada dulu. Dia itu ada waktu di hari yang lalu. Dia ada sekarang. Dia ada hari depan. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita. Dia nggak diam aja, saudara. Tuhan itu akan menolong kita. Itu firman yang kita baca. Tuhan akan menolong kita, saudara. Karena kenapa sih, saudara, Tuhan itu menolong kita? Karena Tuhan itu adalah hatinya Tuhan. Kita mesti kenal hatinya Tuhan. Nah, ini kita belajar lagi. Siapa Tuhan, ya kan? Kita harus tahu hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu adalah hati yang selalu digerakkan oleh compassion, oleh belas kasihan, saudara. Nah, tarik mundur dari kisah di danau yang terdapat di ayat utama kita itu tadi. Nah, sebelum
kejadian danau dan angin sakal, kita tahu Tuhan baru aja kasih makan 5.000 orang, ya kan? Belum termasuk perempuan dan anak-anak, ya kan? Dan sebelumnya itu kita tarik mundur lagi, sebelum kasih makan 5.000 orang, Tuhan Yesus itu lagi sedih banget hatinya karena baru mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya, baru dibunuh, ya kan? Nah, Tuhan Yesus itu lagi sedih. Nah, bahkan Tuhan Yesus lagi sedih pun, kemudian dia melihat bahwa banyak orang yang mengikuti dia, 5.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian Tuhan tergerak belas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga terjadilah mujizat yang luar biasa yang kita tahu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih itu, saudara. Nah, satu hal yang harus juga meresap dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dan kita tahu, saudara, apa yang terjadi setelah Tuhan berbelas kasih. Kesembuhan terjadi, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan. Tuhan setelah hatinya digerakkan oleh belas kasihan, selalu ada mujizat terjadi, saudara. Ya, jadi siapa aku ini? Siapa yang bilang jangan takut? Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Dan saya berdoa biar belas kasihan Tuhan hari ini turun kepada saudara semua dan saya pada hari ini, supaya kita mengalami terobosan. Amin. Jadi kalau kita tahu, kenal, dan sadar siapa Tuhan, maka soal jawaban mujizat, soal jalan keluar, ya tinggal tunggu waktu aja, ya kan? It's just about the matter of time. Dan Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita, asal hati kita itu tenang, tetap percaya kepada Tuhan, nggak salah paham kepada Tuhan, saudara. Nggak bimbang, kan kata Tuhan. Waktu Tuhan udah naik, dia marahin murid-muridnya, kenapa kamu kurang percaya, kenapa kamu bimbang. Nah, itu yang Tuhan mau tenangkan dulu dalam hidup kita, jangan sampai ada kebimbangan lagi kepada Tuhan, ya kan. Lalu apalagi, saudara, waktu Tuhan berkata ini aku. Nah, kita juga udah belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Immanuel. Tuhan itu beserta kita, saudara. Jadi kalau kita sadar benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Immanuel yang ada bersama kita setiap saat, yang artinya dalam keadaan sulit ini, saya dan saudara nggak pernah sendirian. Saya dan saudara nggak pernah sendirian menghadapi semua masalah yang membuat kita ketakutan. Tuhan ada di pihak kita, Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan bersama dengan kita setiap saat, bahkan Tuhan berperang buat kita. Tapi yang jadi problem, yang jadi masalah, karena Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan itu adalah roh. Makanya seringkali kita merasa kita itu menghadapi semuanya itu sendirian. Kita itu sepertinya berjuang sendirian, ya kan? Kita cuma merasakan Tuhan sebentar aja pada waktu kita datang berdoa, ya kan? Kita berdoa, kita serahkan. Setelah kita berdoa, kita merasa sendiri lagi, kekhawatiran datang lagi, saudara. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Waktu Tuhan berkata, ini aku, ya kan? Nah, Tuhan juga adalah Immanuel. Kita nggak pernah sendirian menghadapi segala masalah yang membuat kita ketakutan. Hari ini Tuhan ingatkan, you never alone. Saya dan saudara nggak pernah sendirian menghadapi segala ini, saudara. Dan Tuhan bersedia memberikan pertolongan kepada kita, ya kan? Nah, minggu lalu saya suka sekali waktu Pak Yongki menyampaikan firman, waktu Petrus mau tenggelam, saudara, apakah Tuhan itu tunggu sampai Petrus itu benar-benar tenggelam ke dalam danau, sampai dia masuk dulu, sampai ke dalam dulu? Enggak, saudara. Dikatakan Tuhan segera menolong tangan Petrus, saudara, ya kan? Nah, saya ada satu ayat yang benar-benar selalu jadi rema dalam kehidupan saya. Nggak saya tulis, tapi saya bacakan aja. Saudara boleh catat. Di dalam Mazmur 46 ayat 2, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, saudara, ayat ini udah jadi rema buat saya. Karena dalam kehidupan saya pernah 2 atau 3 kali mengalami seperti Petrus ini. Sepertinya saya itu udah benar-benar mau drowning. Sepertinya saya itu benar-benar udah nggak ada tempat berpijak. Saya itu mau tenggelam, nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Pada saat itu Tuhan angkat saya. Jadi benar-benar Tuhan itu benar ada dan hidup itu benar. Karena saya merasakan
Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti, nggak pernah terlambat, saudara. Amin. Nah, apalagi saudara ya, Tuhan waktu berkata ini aku. Nah, kita belajar apalagi yang udah kita belajar, ya kan? Tuhan bilang Tuhan itu tidak pernah berdusta. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, di sini Tuhan itu bilang, aduh jangan samakan akulah sama manusia, ya kan? Saya nih kalau janji dulu tanpa dipikir, ya kan? Oh iya, janji dulu. Kemudian setelah janji dikeluarkan baru pikir, aduh kenapa saya janji kecepatan ya? Kenapa saya keceplosan ya? Udah janji gitu ya, tanpa dipikir, janji duluan, ngomong duluan, jadinya rada menyesal. Aduh, gitu kan? Tapi itu manusia, saudara. Tapi Tuhan bilang, aku tuh nggak seperti itu, ya kan? Tuhan bilang, jangan samakan aku dengan manusia. Jadi kalau Tuhan bilang, Tuhan akan pegang tangan kita, Tuhan akan pegang tangan kanan kita, dan Tuhan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau, maka itu pasti dan sangat pasti dan sungguh pasti Tuhan akan lakukan. Karena Tuhan kalau berjanji nggak seperti manusia, Tuhan nggak ngomong dulu nyesel, ya kan? Tuhan itu bukan PHP, saudara tahu PHP, pemberi harapan palsu, ya kan? Firman-Nya itu adalah ya dan amin. Tuhan tahu apa yang dia firmankan, Tuhan tahu kemampuannya, Tuhan tahu kuasanya, sehingga pada saat setelah dia berfirman, dia nggak akan menyesal. Nah, jadi emang kenyataan di depan mata susah, ya kan? Tapi sekarang kita udah dikasih tahu, kita udah belajar beberapa nih, saudara, dikasih tahu realita Tuhan itu siapa. Siapa yang ngomong ini aku, janganlah takut. Dan mari kita bandingkan, saudara, realita yang kesusahan sama realita kita percaya kepada Tuhan, jangan bimbang lagi, saudara. Ya kan? Semua firman Tuhan nggak akan kembali dengan sia-sia, saudara. Apalagi yang Tuhan janjikan kepada kita. Di Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, saudara. Tuhan janji, Dia ada dalam hidup kita. Tuhan yang udah mulai semua pekerjaan yang baik, Tuhan juga akan bantu kita untuk menyelesaikannya sampai akhir. Ini adalah kabar baik ya, saudara. Saudara, Tuhan akan bantu kita, udah bawa kita sampai ke USA, ke kota New York. Tuhan memulai semua pekerjaan yang baik, ya kan? Tuhan udah buktikan akan cukupi kebutuhan kita untuk tinggal di sini. Semuanya pasti Tuhan penuhi, saudara. Dan puji Tuhan, amin, semua surat-surat imigrasi, puji Tuhan, semua pasti Tuhan akan penuhi, ya. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, yang udah memulai dan akan menyelesaikannya. Tuhan nggak lepas tanggung jawab. Tuhan akan bantu kita terus. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Percayalah, saudara, semua yang kita perlukan, Tuhan akan penuhi sesuai dengan janji firman-Nya di Filipi 4 ayat 19 ini, saudara, akan dipenuhi, ya. Lalu siapa Tuhan kita? Tuhan kita juga dia bilang adalah Tuhan penyembuh, saudara. Yeremia 30 ayat 17 berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, saudara. Nah, begitu banyak pada saat Tuhan berkata, aku ini. Kita udah belajar, dia ada, dia Immanuel, dia Jehovah Jireh, saudara. Dia setia, dia penyembuh, saudara. Nah, jadi pada saat kita lihat kenyataan yang membuat kita takut, kita bandingkan hari ini dengan siapa yang berkata, aku ini, siapa dia, saudara? Sifatnya, karakternya, kemampuannya. Kenapa kita masih harus dikuasai oleh rasa ketakutan, saudara? Ya, Tuhan nggak mau kita dikuasai oleh rasa ketakutan. Karena ketakutan, semua yang ada dalam pikiran kita, semua bayangan yang buruk yang ada dalam kita selalu pikirkan, yang belum tentu juga terjadi, saudara, itu justru akan mencuri energi kita hari ini, akan mencuri sukacita kita hari ini, saudara, ya kan? Harusnya kita bisa konsentrasi untuk melakukan yang terbaik hari ini, tetapi energi kita, pikiran kita terbelah-belah, saudara.
dengan kekhawatiran kita untuk hari depan, ya kan, bimbang kepada Tuhan, kekhawatiran terus, ketakutan kita, akhirnya nggak maksimum yang bisa kita kerjakan hari ini, karena terpecah-pecah energi kita, pikiran kita, sukacita kita juga hilang, saudara. Karena burden, memikirkan selalu ketakutan-ketakutan kita. Nah, itu Tuhan nggak mau, saudara, ya kan? Nah, sebagai ayat terakhir, kita buka di Filipi 3 ayat 4 dan 6. Filipi 3 ayat 4 dan 6 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, tadinya saya mau sharing ini, saudara, tetapi saya sharingkan yang saya sharingkan hari ini. Nah, kembali di sini ada perintah kepada kita buat sukacita. Amin. Jadi sukacita itu kita bisa perintahkan, saudara. Itu ada perintah Tuhan buat kita. Sukacitalah. Malah Tuhan berkata 2 kali. Sekali lagi katakan sukacitalah, saudara. Ya kan? Jadi artinya mau perasaan kita happy, nggak happy, kita mood atau nggak mood, perasaan kita nyaman, nggak nyaman, tetapi kita bisa perintahkan di balik semuanya itu tetap ada sukacita, ya kan? Akan memberikan kita kekuatan, saudara. Ya, untuk melawan rasa takut, khawatir, apapun itu, kita juga harus bisa menguasai diri kita dan perintahkan kepada kita untuk selalu sukacita, saudara. Ini adalah kehendak dan perintah Tuhan. Kuasai keadaan hati kita, walaupun rasanya galau, kita tetap bisa tenang dan bersukacita. Nah, ya, baru Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala, saudara, segala keinginan kita dalam doa dan ucapan syukur. Ya, jadi untuk hari ini simple banget, saudara, yang saya mau sharingkan, ingatkan kepada saya dan saudara, kepada kita semua. Prioritas Tuhan itu jelas sekali. Pada saat kita ketakutan menghadapi segala masalah, yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita, tenangkan dulu hati kita, tenangkan dulu badai yang ada dalam hati kita. Ingat, lihat siapa Tuhan. Ingat, lihat janji Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena nggak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, Tuhan itu memang mungkin sekarang belum membuat angin sakal atau badai atau keadaan kondisi dalam hidup kita tenang, ya, tapi Tuhan mau menenangkan kondisi dan keadaan yang ada dalam hati kita ini, saudara, supaya walaupun kita belum melihat solusi, belum melihat jalan keluar, tapi pada saat kita tenang, nggak bimbang, percaya penuh pada Tuhan, ketakutan nggak menguasai kita, maka tinggal tunggu waktu aja, saudara. Mujizat itu pasti terjadi. Sama seperti murid-murid, Tuhan Yesus datang menghampiri, ya kan? Dan akhirnya kita tahu bahwa danau itu menjadi tenang, ya kan? Saudara, ini nggak saya tulis, tetapi kejadian di dalam danau ini juga dicatat di Yohanes 6 ayat 20-21. Kalau bisa dibuka sebentar ayatnya, kita baca sebentar. Yohanes 6 ayat 20-21. Ini cerita yang sama, tetapi ada satu detail yang luar biasa yang ditulis Yohanes di sini, saudara, ya kan? Nah, Yohanes 6 ayat 20-21, ayat 20-nya berkata, tetapi ia, yaitu Tuhan, berkata kepada mereka, sama, aku ini, jangan takut. Tapi ayat 21 berkata, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Pada saat Tuhan tolong, juga terjadi percepatan, ya kan? Karena tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, kiranya kita juga pada saat kita tenang, percaya penuh pada Tuhan, Tuhan kasih percepatan di dalam pertolongan kehidupan kita. Kita melihat mujizat, pertolongan yang luar biasa. Asal kita tenangkan dulu badai yang ada dalam hati kita, supaya kita nggak salah paham lagi dengan Tuhan, kita bisa lihat Tuhan dengan benar. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga memberkati. Terima kasih buat semuanya. Amin.